Dan harapan saya community based tourism ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi ini bisa benar-benar menjadi wadah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Selamat pagi Sobat DWK. Saya berada di depan pendopo ini sama nanti ada Ketua DWK juga Bapak Slamet. Bos kita ini. Bos kita, apa kabar Pak Joko? Selamat pagi Pak Selamat Jaka. pagi. Selamat bertemu kembali Mas di acara ini. Saya sengaja dem-dem biar masuk in frame biar Oh gitu. Ini. biar in frame. Iya. Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko bersama Kadinas Porapar sudah hadir di acara ini. Sokong dan harus kita dukung bersama agar bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kendal saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya kolaborasi, kurangnya networking antar pelaku pariwisata dan juga konsep pentahelix. Saat ini kita belum bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan dasar itulah Bapak Ibu sekalian, maka kita bentuk sebuah forum, yaitu forum community based tourism, di mana harapannya melalui forum ini nanti seluruh permasalahan pariwisata bisa kita selesaikan bersama-sama dengan anggota komite community based tourism yang terdiri dari pelaku pariwisata maupun pentahelix. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maksud diadakannya kegiatan unjuk ini adalah untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan pentingnya kolaborasi dan pentingnya networking yang telah diwadahi dalam forum community based tourism. Tujuannya adalah untuk semakin memperkuat kolaborasi dan networking pelaku pariwisata dan pentahelix untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan launching sendiri dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 bertempat di Pendopo Baurekso Kabupaten Kendal dengan rangkaian acara launching Sang Pamong Community Based Tourism, kemudian aplikasi pariwisata berbasis JIS, kemudian penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan Perum Perhutani KPH Kendal tentang pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Kendal dan juga penandatanganan komitmen bersama membangun community based tourism Kabupaten Kendal. Acara pada pagi hari ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur pelaku pariwisata, diantaranya ada Badan Promosi Pariwisata Daerah, Komite Ekonomi Kreatif, kemudian Himpunan Pramuwisata Indonesia, kemudian PPW atau Paguyuban Pelaku Pariwisata, Forum Komunikasi DWK, Asita, Biro Perjalanan, dan juga pengelola destinasi wisata. Selanjutnya dari unsur pentahelix yang ikut pada acara ini adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal sampai dengan tingkat kecamatan, kemudian ada akademisi yang kita undang, Perum Perhutani, kemudian PHRI, kemudian dari PBI, kemudian juga media sosial, forum penyelenggara event, komunitas jeep, komunitas odong-odong ini juga ikut kita undang untuk bergabung dalam community based tourism. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Bupati Kendal untuk melaunching kegiatan pagi hari ini dan sekaligus memberikan sambutan dan arahan agar pariwisata di Kabupaten Kendal semakin maju, berkembang, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya hormati Administrator Perum Perhutani KPH Kendal Bapak Widodo Budi Santosa beserta jajarannya. Yang saya hormati para stakeholder terkait khususnya di bidang pariwisata yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan launching aplikasi pariwisata Kendal berbasis GIS dan Community Based Tourism. Dan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder di bidang pariwisata yang sudah mensupport pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal, dan itu sudah terbukti. Alhamdulillah selama 2 tahun kita tetapkan Kabupaten Kendal visi misinya untuk mengembangkan pariwisata. Pada tahun 2022 kemarin itu merupakan tahun tertinggi Kabupaten Kendal kedatangan wisatawan sepanjang masa. Jadi paling tinggi angka wisatawan yang datang ke Kabupaten Kendal itu pada tahun 2022. Kalau kita ambil dari zaman dulu ya, jadi paling tinggi itu tahun 2020. Tepuk tangan dulu untuk Kendal. Dan kemudian dengan meningkatnya angka wisatawan ini terbukti bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata didukung juga dengan seluruh stakeholder, para investor dan juga seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Hari ini kita berupaya berikhtiar juga untuk meningkatkan ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal dengan melaunching aplikasi pariwisata berbasis GIS dan juga Community Based Tourism. Yang harapannya Community Based Tourism ini adalah seluruh stakeholder terkait di bidang pariwisata yang harapannya mempermudah komunikasi. Ini yang sangat penting. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi terkait dengan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Dan harapan saya Community Based Tourism ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi ini bisa benar-benar menjadi wadah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga kita harus berkolaborasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal untuk mendapatkan multiplier effect daripada pembangunan industri yang ada di Kabupaten Kendal. Pariwisata menjadi fokus utama dari pemerintah untuk menjadi kawasan penunjang, sehingga multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi juga berdampak. Karena pariwisata ini ada yang dikelola oleh Pemda, ada yang dikelola oleh desa, ada yang dikelola oleh swasta, ada juga yang dikelola oleh BUMN, dalam hal ini perhutani. Sehingga apabila kita berkolaborasi seluruh stakeholder dalam fokus mengembangkan pariwisata, saya percaya ke depan multiplier effect ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan ini juga sudah kita berikan beberapa contoh yang ada di Kabupaten Kendal. Satu contoh yang ingin saya sebutkan yaitu Pantai Indah Kemangi. Bagaimana kawasan wisata yang dikelola oleh desa hari ini berkembang dengan pesat karena dengan kolaborasi dan juga tentunya memberikan manfaat terhadap masyarakat. Sekarang desa tersebut sudah bisa memberikan ribuan beasiswa terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Sehingga ini merupakan multiplier effect yang sangat baik apabila kita benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian yang kedua, kolaborasi ini juga sangat penting sekali dengan perhutani khususnya, karena kita memiliki 2 lokasi strategis di Kabupaten Kendal yang berkolaborasi dengan perhutani. Yang pertama ikon kita yaitu Curug Sewu. Yang Curug Sewu insya Allah tahun ini akan dimulai revitalisasinya, dan harapannya ini juga bisa berjalan paralel dengan yang dikelola oleh perhutani, sehingga kita bisa
menyelesaikan dari hulu sampai hilir seluruh pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Curug Sewu. Dan ini juga harus bisa menjadi contoh di destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga hari ini pemerintah sudah banyak memberikan stimulus terhadap dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Tinggal bagaimana ke depannya kita bisa terus bekerja sama, berkolaborasi, mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Harapan saya pemerintah memberikan stimulus kemudahan terhadap para calon investor yang akan berinvestasi di bidang pariwisata, dan juga seluruh stakeholder yang hari ini dibentuk ini bisa memberikan saran, memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana pariwisata ini ke depan bisa terus berkembang dengan baik, karena harus kita siapkan dari sekarang. Dan satu pesan saya untuk community based tourism ini, bagaimana bisa memetakan gimana sih suatu daerah itu pariwisatanya bisa maju. Kalau kita melihat kiblat pariwisata yang ada di Indonesia itu adalah Bali. Bali ini menjadi destinasi unggulan yang ada di Indonesia yang sudah terbukti. Tapi kalau Bapak Ibu semua perhatikan, Indonesia itu banyak sekali yang secara geografi itu sama dengan Bali, bahkan lebih bagus dengan Bali. Tapi hari ini tidak berkembang. Saya tidak perlu sebutkan nama daerahnya. Nah, di situ kita harus bisa melihat apa sih perbedaannya antara Bali dengan daerah-daerah yang sama indahnya, sama alamnya, tapi kok berkembang sebesar berkembang di Bali. Satu hal yang saya pelajarin, memang dalam membangun pariwisata itu perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini sumber daya manusia ini juga berperan sangat penting dalam menghidupkan pariwisata yang ada di daerah. Sehingga harapan saya community base ini nanti ke depan bisa memberikan masukan, bisa memberikan suatu pertimbangan bagaimana ekosistem pariwisata, khususnya dukungan dari elemen masyarakat, ini adalah hal yang sangat penting dalam membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Dan ini juga harus menjadi PR kita bersama, karena kalau yang ada di ruangan ini stakeholder pariwisata semuanya ini mau pasti pariwisata maju. Karena kalau semakin ramai pariwisata, Pak Cahyanto untungnya semakin banyak, restorannya semakin ramai. Pak Cahyanto di mana tadi? Oh di situ lagi makan roti. Jadi yang di sini pasti senang. Nah, tapi kita yang ada di sini harus memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki visi yang sama untuk mendukung kemajuan pariwisata. Ini yang sangat penting. Ada suatu daerah di Indonesia, saya harus cerita ini karena kemarin saya mendapatkan masukan. Ada yang cerita sama saya ketika pemerintah pusat memberikan stimulus yang sangat luar biasa kepada Mandalika membangun trek MotoGP. Itu luar biasa sekali efeknya. MotoGP pertama kali kembali untuk diselenggarakan di Indonesia itu multiplier efeknya dunia itu melihat semua. Begitu indah treknya dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita lihat Mandalika belum berkembang dengan baik. Nah, ada yang menyampaikan, beberapa orang menyampaikan kepada saya karena memang masyarakatnya di sana itu masih kurang mendukung untuk kemajuan pariwisata. Salah satu contoh, ketika Mandalika itu diselenggarakan, harganya itu semua naik. Jadi nggak nyaman untuk orang datang ke sana. Ini informasi ini pasti akan menyebar luas sehingga mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga ekosistem pariwisata jadi nggak baik. Ada kos-kosan yang katanya 1 juta sebulan, begitu Mandalika itu jadi 50 juta sebulan. Ada itu rata. Nah ini yang akhirnya membuat turis yang datang tidak nyaman, wisatawan lokal yang datang tidak nyaman. Nah sehingga kita yang ada di ruangan ini harus punya pemikiran bagaimana pariwisata minimal kawasan destinasi pariwisata itu masyarakatnya semua mendapatkan edukasi yang baik, pengetahuan, karena kita jangan lihat jangka pendek, kita lihat jangka panjang. Kalau pariwisatanya maju, multiplier efeknya pasti jangka panjang gitu. Jangan ada kesempatan sedikit nanti jadi. Contoh kita sekarang Pemda
Kita berupaya di event-event kita perbesar semua. Kita promosikan Kabupaten Kendal mati-matian. Pekan Raya Kendal misalnya. Itu belum ada sepanjang sejarah pemerintah Kabupaten Kendal menyelenggarakan kegiatan sebesar itu. Koreksi saya kalau saya salah. Pernah nggak Mas Iran? Kabupaten Kendal bikin kegiatan sebesar Pekan Raya Kendal 2022 kemarin? Ini artinya apa? Pemerintah berupaya gitu. Terus event kita bikin terus, ini mempromosikan. Nah, ini efeknya nih untuk stakeholder pariwisata. Nah sekarang kita akselerasi, kita kasih stimulus, tapi juga kita berpikir bersama-sama bagaimana kita mengembangkan potensi pariwisata ini lebih baik. Kalau kita guyup, kita rukun, kita berkolaborasi, seluruh stakeholder saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya, akan saling menjatuhkan, termaksud dari pemerintah juga. Nah, saya yakin ini akan menjadi ekosistem yang baik dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memberikan kontribusi kita yang terbaik dalam memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa benar-benar memberikan manfaat dan juga nanti aplikasi KIS harus terus dikembangkan, harus bisa memberikan manfaat dan sama halnya dengan community based tourism agar ini menjadi salah satu ekosistem untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara dilanjutkannya langsung community based tourism dapat menampilkan telapak tangan di layar touchscreen. Baiklah, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang kedua atas saksikan bersama langsung sama dari Destinasi Kabupaten Kendal dan Kendal PKB. Dilanjutkan foto bersama. Selanjutnya Kepala Dispenopar Kabupaten Kendal. Selanjutnya Ketua PHRI. Selanjutnya Ketua BPPD. Selanjutnya Ketua Koinov. Selanjutnya Ketua FKDIK. Selanjutnya Ketua Ofru Burjo. Selanjutnya Dekan Uniskena. Selanjutnya Ketua PWI 6. Penandatanganan yang terakhir oleh Bupati Kendal. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat. Dengan hormat, Bupati Kendal beserta Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Community Based Tourism antara pemerintah Kabupaten Kendal dan Perhutani KPM Kabupaten Kendal. Penandatanganan yang pertama oleh Bupati
Indah selaku pihak ke-1. Penandatanganan selanjutnya oleh Administrator Perhutani KPH Kabupaten Kendal. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya